Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Pak. Baik Pak. Gimana hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah dipimpin doa ketua kelas. Untuk selanjutnya silakan dilihat dulu kiri kanannya apakah kotor. Jika ada sampah tolong diambil ya. Biar bersih. Oke, sudah ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pengaruh positif dan negatif bermedia sosial. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin membagi kelompok. Terdiri dari dua kelompok. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Jangan. Oke. Pak, siap Pak. Ya, Ya. satu. Di sini. Satu di sini. Ini kelompok satu. Bisa sini kelompok satu. Ya. Kasih di sini kelompok satu. Di depan. Di depan. Ya. Oh ya, baik Pak. Nah, ini kelompok dua. Sama di depan. Boleh kelihatan. Oke ya. Udah dibagi ya kelompok ada dua. Kelompok ini kelompok satu, ini kelompok dua. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh positif dan negatif media sosial. Ya, jadi Bapak beri waktu 2 menit buat kalian berdiskusikan kelompok kalian terkait tentang pengaruh positif dan negatif media sosial. Ya. Dan Bapak bagi ini tentang pengaruhnya tentang negatif. Dan ini pengaruh tentang positif. Silakan ya nanti setelah 2 menit nanti diberikan kesimpulan. Atau pertanyaan kami. Silakan. Baik Pak. Ya, mereka udah 2 menit. Silakan buat kelompok satu sudah siap. Baik Pak. Mendiskusikan materi kita pada hari ini. Jadi kelompok kami kebagian terkait dengan dampak negatif media sosial. Menurut kelompok kami, dampak negatif yang pertama ialah terkait dengan kegelisahan, di mana sebagian besar khususnya kaum remaja itu mengalami tekanan ketika menulis sesuatu di media sosial karena keinsecurannya dan lain sebagainya. Itu menyebabkan kegelisahan yang pertama, dampak negatif. Kemudian dampak jadi dampak negatif selanjutnya yang kedua yaitu kurang tidur, di mana sering kita anak muda terlebih sering menghabiskan waktu di media sosial hanya di kamar hingga waktu larut malam sehingga kita sulit untuk tidur dan kekurangan waktu tidur kita, di mana waktu tidur yang normal biasanya 8 jam kita mungkin tidur hanya dari jam 1 malam sampai jam 4 pagi begitu. Kemudian dampak negatif selanjutnya yang ketiga yaitu cyberbullying, yaitu maksudnya perundungan cyber, di mana banyak anak-anak muda di lingkungan pertemanannya biasanya mengalami perundungan atau bullying, entah karena fisiknya atau karena kemampuan berpikirnya yang kurang atau mungkin tampilannya yang kurang menarik di temannya. Itu biasanya terjadi bullying bagi sesama temannya. Kemudian selanjutnya dampak negatif yang keempat yaitu iri hati. Menurut kami, kenapa iri hati menjadi masuk dampak negatif? Karena media sosial ini sebagai ajang pamer, maka dari itu banyak di antara sebagian dari pertemanan kita itu saling iri hati karena pamer yang kita tunjukkan
entah status sosial kita, pencapaian kita itu menimbulkan iri hati. Kemudian dampak negatif yang terakhir menurut kelompok kami yaitu kurangnya komunikasi. Karena kemudahan media sosial yang diberikan terkait dengan komunikasi itu, kita menjadi pribadi yang individualis, kurang mampu untuk berkomunikasi tatap muka secara langsung dengan orang lain. Karena kita hanya berkomunikasi lewat media sosial dan sulit untuk bersosialisasi dengan orang, sehingga kita memiliki skill komunikasi yang kurang, gitu Pak. Ya, terima kasih ya buat kelompok 1 tadi udah banyak poin yang Bapak catat dari jawaban dari kelompok 1 ada 5 jawaban. Satunya ada kegelisahan, kurang tidur, ya bullying, hati dan kurang komunikasi ataupun memiliki sifat yang individualis. Ya, ini mungkin dari sifat ini betul ya. Ketika kita lihat dari pengaruh negatifnya dalam media sosial, ini betul ya. Poin-poin tersebut yang tadi sudah dijelaskan ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena kita dengarkan untuk kelompok 2 dari sisi positifnya, tadi sisi negatif, bahkan sisi positifnya. Bagaimana? Dampak positif dari penggunaan media sosial pertama itu sebagai media penyimpanan informasi yang sangat mudah menyebar melalui situs jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian kita bisa menikmati info yang masih hangat tersebut. Yang kedua, situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat satu sama lain. Dan yang kedua, perhatian dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang-orang yang memiliki anak famili yang jauh, serta jaringan sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga dan kerabat yang berada jauh dari lingkungan kita. Yang keempat, mempermudah berbelanja seperti menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di sosial media, online shop, pria dan wanita. Hal tersebut sangatlah mudah dilakukan. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya, media sosial juga dapat memanfaatkan sebagai jalan dakwah atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai sarana dan prasarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, serta pengguna bisa bersosialisasi dengan publik mengelola jaringan pertemanan. Ya. Nah, dari sisi positifnya juga banyak juga ya yang sudah dijelaskan oleh Rama dari perwakilan kelompok 2 bahwasannya dalam sisi positif bermedia sosial itu banyak sekali ya, tentang cepat tanggap ya, terus itu bisa bersahabat dari jauh oleh teman-teman kita, terus bisa saling bertukar komunikasi ya, bisa ya bertukar kabar dan sebagainya. Dan juga media sosial kita bisa berjualan, jadi nggak perlu lagi kita berjualan langsung, kita bisa memasarkan produk kita itu melalui media online dan media sosial. Terus juga bisa mengasah keterampilan kita, misalnya kita yang punya keterampilan mengedit video dan sebagainya. Nah, dari sisi positif ini bisa kita ambil bahwasanya kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Karena tadi sudah kita diskusikan terkait tentang materi kita pada hari ini, Bapak memberi kesempatan pada kalian ada yang bertanya seputar materi itu dari Saya Pak, ya siapa? bagaimana cara menggunakan sosial media secara bijak? Ya, Bapak jawab ya. Apa ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Oh, itu saya. Ya, Oke, bagaimana cara menghindari pengaruh negatif dari adanya media sosial? Oh, ya. Oke, Bapak jawab ya. Terkait tentang bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial. Ya, kita jawabkan ya. Yang pertama, jawabannya kita jawabkan dari sisi negatif. Tadi kan teman-teman udah menjelaskan ya, ini Ya, dari Pak. sisi negatifnya nih. Yang tadi ada jelasin. Dari segala macam sisi negatif kan kita jauhkan. Jadi bermedia sosial itu kita cari yang sisi positifnya aja. Gitu. Jika kita temukan ada sisi negatifnya, kita tidak usah mengambil hal tersebut. Jadi yang kita harus tingkatkan bahwasanya kita harus dari sisi positifnya aja yang kita harus ambil dari media sosial. Kita
memberikan berita yang baik ataupun berita yang baik-baik aja, yang sisi positifnya ataupun ada yang bullying itu kita jauhkan aja. Itu jelas. Jelas Pak. Terus bagaimana pertanyaan si Fitri, bagaimana menjawab dari sisi negatif? Ya tadi sebenarnya sama aja sih jawabannya ya. Kita harus menjawab dari sisi negatifnya ya, dengan cara ya kita gunakan dengan bijak gitu. Dari sisi positifnya dari poin-poinnya nih kita jelaskan, terus kita aplikasikan dalam sehari-hari gitu. Jadi nggak perlu yang ada yang negatifnya kan banyak tuh ya, biasanya di media sosial itu tentang hoax, tentang tentang banyak ngomongin orang atau banyak update-update yang nggak jelas, itu nggak usah diikutin sih. Jadi sih benar-benar kita bisa bijak kan dari media sosial. Baik Pak. Oke, tadi dari mana sudah bertanya, sekarang Bapak yang nanya. Bapak ingin tanya ke Anissa, apa sih dampak negatif dari bermedia sosial? Jadi kita diskusikan ya, menurut Anissa seperti apa? Yang pertama yaitu kegelisahan, yang kedua kurang tidur, ada bullying, iri hati, kurang komunikasi, dan tadi Mas. Ya individual, jadi individual. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik, Bapak rasa cukup materi pada hari ini. Sekarang Bapak ingin kalian untuk memberikan kesimpulan. Untuk Adit, silakan beri kesimpulan untuk materi pada hari ini. Jadi menurut saya kesimpulan dari materi hari ini adalah media sosial itu memiliki pengaruh positif dan negatif, dan kita sebagai insan manusia harus bersikap bijak dalam menyikapi adanya media sosial. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak, kesimpulan sedikit dari Bapak, misalnya kita di zaman sekarang ini zaman yang betul-betul sudah cepat ya. Internet juga sudah cepat, jadi Bapak harap kalian semua menggunakan media sosial itu dengan bijak, sesuai dengan diskusi kita tadi. Segala yang ada positifnya boleh kalian ambil, dari sisi negatifnya jangan kalian ambil, karena ini sangat merugikan buat kalian dan juga buat banyak orang. Mungkin itu aja kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita Bapak absen dulu ya. Yang ini oke, yang Bapak panggil dan hadir ya. Maksudnya ini semua Tadi Pak. lagi semua ada sama-sama dikasih Lisa, Tadi Pak. Desiana, Hadir. Nadine. Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita mengakhiri kita doa dulu ya. Sekian, mohon maaf, semoga bermanfaat.